Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Osmujaki dengan NIM 1124-10961. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit materi mengenai jasa bank lainnya, di mana kita tahu kegiatan jasa bank lainnya merupakan layanan perbankan yang disediakan di luar fungsi utama bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Meskipun bukan aktivitas inti, layanan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran sistem keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada pemberian jasa yang mempermudah transaksi, meningkatkan keamanan, serta memperluas akses layanan keuangan bagi nasabah baik individu maupun perusahaan. Nah, ada jenis-jenisnya, di antara lain ada kegiatan jasa bank lainnya sangat beragam. Di antaranya pengiriman uang atau transfer dana, letter of credit atau LC, bank garansi, clearing dan inkasso, penggunaan kartu plastik seperti debit dan kredit, layanan money changer, travel check, telebanking, kustodian, wali amanat, standing order, serta safe deposit box. Di situ ada banyak banget ya. Seluruh layanan ini memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung kebutuhan transaksi keuangan yang berbeda, mulai dari pembayaran, penjaminan, investasi, hingga penyimpanan aset berharga. Dimana kita tahu sekarang udah masuk ke digitalisasi ya, dengan kegiatan jasa bank lainnya itu mengalami transformasi juga melalui digitalisasi perbankan. Layanan seperti mobile banking, QRIS, BI Fast, serta sistem pembayaran digital lainnya telah menggantikan banyak proses manual menjadi lebih cepat, efisien, dan real time. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kemudahan akses bagi nasabah, tetapi juga memperkuat efisiensi operasional bank serta mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih modern, aman, dan terintegrasi. Tapi walaupun kita mengharapkan hal-hal yang aman dan terintegrasi tersebut, pasti malah muncul isu-isu baru dan risiko-risiko baru. Di antara lain digitalisasi perbankan yang berkembang melalui layanan seperti mobile banking, internet bank, QRIS, dan fintech memang memberikan banyak kemudahan gitu bagi kita, bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi layanan. Namun di balik perkembangan tersebut muncul resiko-resiko baru yang menjadi perhatian, di mana salah satunya contoh resiko yang sering kita temuin adalah penipuan digital atau phishing, di mana nasabah menerima pesan atau tautan palsu yang mengatasnamakan bank untuk mencuri data yang bisa kita temui di WhatsApp atau di SMS, mungkin masih ada sampai sekarang, dan juga ada juga di Facebook atau TikTok gitu. Itu dimana kita bisa diminta untuk login dan diminta untuk memberikan kode OTP gitu, sehingga rekening kita dapat dibobol. Selain itu, terdapat juga kasus penyalahgunaan rekening dorman yang dibukukan oleh otoritas karena berpotensi digunakan untuk aktivitas ilegal seperti penipuan dan pencucian uang, yang dimana kita pernah dengar pasti ada isu untuk pembekuan rekening dengan nilai saldo sekian gitu di periode tertentu. Jika tidak ada pergerakan mutasi, itu akan dilakukan pembekuan rekening. Nah, itu malah jadi kayak pedang bermata dua gitu buat kita. Tidak hanya itu, ada juga gangguan sistem mobile banking yang pernah terjadi pada beberapa bank juga, menunjukkan bahwa ketergantungan sistem digital dapat menghambat transaksi secara luas ketika terjadi error atau downtime. Resiko lainnya adalah penyalahgunaan QRIS, di mana kode QR merchant diganti oleh pelaku sehingga pembayaran masuk ke rekening yang salah, serta meningkatkan kasus pinjaman online yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam beban utang berlebihan. Di mana kita tahu digitalisasi ini untuk mempercepat atau mempermudah atau meningkatkan efisien dan efektivitas dalam melakukan aktivitas perbankan. Tapi di sisi lain juga akan mempermudah dalam melakukan kriminal di dunia perbankan juga menjadi risiko baru. Contohnya adalah pinjaman online, yang kita tahu pinjaman online ilegal itu gampang banget untuk melakukan kita validasi gitu. Dengan mungkin 3-5 menit kita udah bisa dapat validasi dan kita bisa dapat uangnya secara singkat, tapi resikonya di dalam juga besar, ada bunga yang tidak masuk akal dan lain halnya. Dan juga ada resiko lainnya adalah penyalahgunaan QRIS, di mana kode QR itu diganti oleh pelaku, di mana mungkin kita pernah dengar kasusnya ada di sebuah masjid di mana dia melakukan digitalisasi, di mana kotak amal udah nggak harus kita masukin uang cash, tapi ditempel kode QR yang baru. Ada QR untuk digitalisasi, di mana kita untuk melakukan amal kita bisa hanya melakukan QR, tapi aktualnya malah diganti oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, di mana harusnya yang kita scan itu masuk ke rekening masjid tapi malah masuk ke rekening pelaku.
Nah, menurut saya sendiri, agar digitalisasi perbankan berjalan aman dan berkelanjutan, ada beberapa hal spesifik yang harus dilakukan oleh pihak bank. Pertama, bank perlu memperkuat sistem keamanan cyber, seperti penggunaan enkripsi berlapis, autentikasi dua faktor, serta sistem dideteksi transaksi mencurigakan secara real time. Untuk mencegah fraud digital, kedua bank harus meningkatkan sistem monitoring dan audit digital secara rutin agar potensi kebocoran data dan penyalahgunaan sistem dapat terdeteksi lebih cepat. Selain itu, bank juga harus meningkatkan literasi digital nasabahnya, karena kita tahu bank selalu berkembang tapi nasabahnya mungkin banyaknya masih belum teredukasi dengan baik gitu, mengenai bahaya phishing, penjagaan kode OTP, dan penggunaan aplikasi resmi agar tidak mudah menjadi korban penipuan. Di sisi lain, kerjasama dengan regulator juga penting, memastikan aturannya adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam mengawasi fintech, QRIS, dan layanan pinjaman digital. Dengan langkah-langkah itu, saya yakin digitalisasi perbankan tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga tetap aman dan terpercaya bagi seluruh penggunanya gitu. Mungkin sekian pendapat saya dari Hafiz Wasmujaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.